Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alvin Reno Maulata. Materi yang akan saya bahas yaitu pada mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, Program Studi Informatika Universitas Kristen Indonesia Maluku. Materi yang akan saya bahas yaitu pada review jurnal antarmuka user interface pengguna masa depan. Infonya yang pertama yaitu apa itu user interface, yang kedua user virtual reality, yang ketiga kerangka kerja dan paradigma interaksi, yang terakhir yang keempat pemodelan sistem. Apa itu user interface? Antarmuka pengguna atau user interface merupakan bentuk tampilan grafis yang berhubungan langsung dengan pengguna. Antarmuka pengguna berfungsi untuk menghubungkan antara pengguna dengan sistem operasi, sehingga komputer tersebut bisa digunakan. Yang kedua, virtual reality. Virtual reality adalah sebuah teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer, sehingga pengguna merasa berada di dalam lingkungan tersebut. Ada 4 elemen penting dalam VR atau virtual reality. Yang pertama, virtual world adalah sebuah konten yang menciptakan dunia virtual dalam bentuk screenplay maupun script. Yang kedua, immersion, sebuah sensei yang membawa pengguna teknologi virtual reality merasakan ada di sebuah lingkungan nyata yang padahal fiktif. Immersion sendiri dibagi dalam 3 jenis. Yang pertama, mental immersion, membuat mental pengguna merasa seperti berada di lingkungan nyata. Yang kedua, perendaman fisik, membuat pengguna merasakan suasana di lingkungan yang diciptakan oleh virtual reality tersebut. Dan terakhir, mentally immerse, memberikan sensei kepada penggunanya untuk larut dalam lingkungan yang dihasilkan virtual reality. Yang ketiga, sensory feedback, bekerja untuk menyampaikan informasi dari dunia maya ke indera penggunanya. Elemen ini mencakup visual atau penglihatan, audio atau pendengaran, dan sentuhan. Yang keempat, interaktivitas, yang merespon untuk merespon aksi dari pengguna, sehingga pengguna dapat berinteraksi langsung dalam medan fiktif atau dunia virtual. Yang berikut, kerangka kerja untuk memahami interaksi. Siklus tindakan eksekusi atau evaluasi. Goal adalah kejadian yang digunakan oleh pengguna. Yang kedua, eksekusi, melakukan tindakan di dalam dunia nyata. Yang ketiga, dunia nyata, tempat di mana pengguna dapat mengeksekusi tindakan dengan memanipulasi suatu objek. Yang keempat, evaluasi, pengguna melakukan validasi atas tindakan dan membandingkan hasil yang diperoleh dengan goal yang telah ditetapkan sebelumnya. Bisa teman-teman lihat pada gambar berikut. Yang berikut, jarak pemisah eksekusi dan jarak pemisah evaluasi. Jarak pemisah eksekusi yaitu sistem fisik, dan jarak pemisah evaluasi yaitu goal pengguna. Yang berikut, pemetaan. Konsep pemetaan tentang bagaimana pengguna menghubungkan satu benda dengan benda lain. Contohnya, tata letak lampu di ruangan. Jarak semantik dan artikulatori. Jarak semantik, pengguna dapat memahami hubungan dengan jarak antara fungsionalitas suatu piranti dengan sesungguhnya ingin pengguna lakukan. Artikulatori, aspek lain yang bisa kita amati adalah jarak antara kenampakan fisik suatu piranti. Hal ini merupakan salah satu ukuran kedayagunaan dari sebuah rancangan. Maka perancang interaksi harus berusaha secara maksimal untuk meminimalisir kedua jarak tersebut. Yang berikut, overdance, salah satu aspek perencanaan suatu objek yang menunjukkan tentang cara suatu objek digunakan tingkat overdance. Contohnya, kontak login, terdiri nama dan password. Yang berikut, paradigma interaksi. Ada 3 paradigma dominan dalam perencanaan konseptual dan visual. Antarmuka berpusat pada implementasi atau PI, didasarkan pada pemahaman. Contohnya, roda gigi, tuas, dan katup di dalam sebuah mesin. Yang kedua, antarmuka metaforik. Antarmuka metaforik ini didasarkan pada intuisi. Contohnya, ikon berkas. Yang ketiga, antarmuka idiomatik. Antarmuka idiomatik didasarkan pada pembelajaran. Contohnya, polisi tidur, jago merah, dengan tangan. Berikut, pemodelan sistem. Pemodelan sistem, kata model memiliki beberapa makna. Satu hal yang menarik adalah
sebagaimana dijabarkan dalam kamus Webster, penjelasan atau analogi yang digunakan untuk memvisualisasikan sesuatu yang secara langsung dapat diobservasi. Hal ini sangat sesuai dengan apa yang akan kita lakukan pada saat mendefinisikan sebuah sistem. Definisi pemodelan sistem. Pemodelan sistem adalah sebuah studi mengenai bagaimana menciptakan atau mengembangkan model dari sebuah situasi permasalahan. Yang pertama, model ikon. Sebuah model bisa berupa ikon, simbol maupun analogi. Model ikon merupakan reproduksi dari objek fisik, biasanya untuk skala yang berbeda dengan ketelitian yang tidak besar. Yang kedua, model simbolis. Model simbolis adalah representasi hubungan antar beberapa pemain atau konsep dengan mengartikan simbol-simbol. Yang ketiga, model matematis. Tipe lain dari model simbolis secara luas digunakan dalam OR atau MS adalah model matematis, di mana hubungan antara pemain dijabarkan dalam bentuk matematis seperti fungsi, persamaan, dan pertidaksamaan. Yang berikut, klasifikasi model. Elaborasi. Pengembangan model dimulai dengan yang sederhana, sintetik atau analogis. Sintetik adalah metode yang dibuat untuk pengembangan. Yang ketiga, interaktif atau dinamis. Dalam tahap pengembangan model, prosesnya bersifat pengulangan atau meninjau kembali. Yang pertama, berdasarkan fungsi. A. Model deskriptif, model yang menggambarkan kondisi. B. Model prediktif, yaitu model yang menunjukkan apa yang akan terjadi bila suatu terjadi. C. Model normatif, model yang menyediakan jawaban terbaik terhadap satu persoalan. Yang kedua, berdasarkan struktur. A. Model ikonis, model ini mempertahankan sebagian dari sifat fisik. B. Model analog, model ini menggunakan karakteristik. C. Model simbolik, menerapkan metode-metode matematika, statistika, dan logika. Yang ketiga, berdasarkan acuan waktu. A. Model statis, model ini tidak mempersoalkan perubahan-perubahan karena waktu. B. Model dinamik, model ini menunjukkan perubahan setiap saat akibat aktivitas. Demikian hasil presentasi saya ucapkan terima kasih.